Halo, kembali lagi bersama saya Andi Antonius Siahaan. Kali ini kita akan berbagi ilmu kembali kepada teman-teman atau sharing informasi mengenai cleaner. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan atau menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Cekidot, kita bahas pertama, itu learning objektifnya. Yang pertama adalah pengertian dari cleaner, lalu jenis cleaner, kemudian jenis-jenis pengotor, fungsi dari cleaner, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, kita akan ulik satu persatu dari 5 learning objective berikut. Cleaner. Biasanya cleaner ini identik dengan ibu-ibu ya. Biasanya kalau membersihkan rumah malas menyapu menggunakan vacuum cleaner. Di perkantoran, pegawai pembersihnya menggunakan vacuum cleaner. Tapi untuk industri pulp dan paper tentunya bukan menggunakan ini, teman-teman. Yang digunakan itu ini, cleaner pada stock approach untuk membersihkan pengotor yang ada di proses pembuatan pulp dan kertas. Cleaner ini fungsinya adalah untuk membuang pengotor berukuran kecil, berat, dan padat seperti sieve, pasir, karat, dan serpihan metal. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari cleaner. Yang pertama, vertical bank, horizontal bank, dan canister bank. Dari tampilannya teman-teman sudah bisa lihat, sudah tahu fungsi dari alat ini, tentunya untuk cleaner. Namun dari bentuknya itu vertikal, otomatis bentuknya vertikal. Begitu juga dengan horizontal bank. Namun pada kanister, sisinya itu lebih banyak jumlah cleanernya. Jadi dari yang saya katakan tadi, bisa dapat kita lihat penggunaan jumlah dari cleanernya itu yang membedakan dari ketiga dari jenis-jenis cleaner ini, teman-teman. Selanjutnya, jenis-jenis pengotor yang ada di cleaner pada proses pembuatan pulp dan paper. Yang pertama itu ada plastik, ada sclerid bundle, ada fiber bundle, dan ada sieve in paper. Tentunya ini salah satu atau contoh-contoh yang ada pengotornya di dalam proses pembuatan pulp dan paper itu tentunya. Lalu hydrocyclone. Hydrocyclone seperti yang digambar ini memiliki fungsi sebagai alat yang memisahkan dan membuang komponen-komponen yang tidak diinginkan dari pulp dengan menggunakan gerakan cairan secara berputar. Pembuangan kotoran dalam hydrocyclone berdasarkan perbedaan density, ukuran, dan bentuk antar komponen yang berbeda secara mekanikal. Ini contoh gambarnya, nanti kita akan jelaskan bagian-bagian dari hydrocyclone ini. Nah, ini. Yang pertama ada di gambar sebelah kiri itu inlet, di mana inlet ini adalah tempat masuknya pengotor yang akan dipisahkan di hydrocyclone ini. Lalu sep merupakan jalur tempat keluarnya pengotor yang telah dipisahkan yang dinamakan sep. Lalu ada keramikon. Keramikon ini bisa dibilang juga sebagai dinding dari hydrocyclone ini. Lalu ada junk trap, tempat menangkap kotoran yang akan dibuang melalui reject ini. Nah, ini hydrocyclone.
yang akan kita jelaskan mekanisme prosesnya atau mekanisme yang terjadi di dalam hydrocyclone ini. Di mana ini merupakan inlet dan ini sep, di mana sep ini merupakan hasil dari hydrocyclone yang telah bersih dan rejectnya akan dibuang di dalam sini. Di dalam hydrocyclone ini terdapat dua gaya, yaitu gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Semakin besar massa atau suatu benda, maka gaya sentrifugal yang dialaminya akan semakin besar. Artinya, benda tersebut semakin menjauhi titik pusat. Menjauhi titik pusat tadi sentrifugal. Nah, kalau di dalam cone cleaner ini, benda tersebut akan semakin mendekati dinding cleaner. Artinya, gayanya gaya sentripetal. Lalu yang kedua itu, semakin besar kecepatan suatu benda, maka gaya sentrifugal yang dialaminya akan semakin besar. Kecepatan di dalam cone cleaner sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya flow, serta tekanan yang mengalir melewati cone tersebut melalui cone ini. Lalu faktor yang ketiga itu adalah semakin kecilnya jari-jari. Maksudnya gimana semakin kecilnya jari-jari? Jadi ini maksudnya. Semakin kecilnya jari-jari cone cleaner, maka gaya sentrifugal yang terbentuk akan semakin besar. Semakin kecil cone cleaner, maka semakin efektif membuat atau membuang kotoran yang berukuran kecil. Jadi semakin kecil cone cleaner ini, maka semakin efektif pembuangan kotorannya. Seperti itu. Nah, untuk mekanismenya, proses dari hydrocyclone ini, yang pertama inlet akan masuk ke dalam jalur inlet ini, lalu akan masuk ke dalam cone, di mana hydrocyclone ini fungsinya yaitu akan memisahkan berdasarkan perbedaan density, ukuran, dan bentuk. Jadi ketika pengotor masuk ke dalam inlet, akan dipisahkan, di mana akan terjadi dua gaya, yaitu gaya sentrifugal dan gaya sentripetal. Lalu dipisahkan berdasarkan density, di mana partikel pengotor yang density-nya lebih rendah akan naik ke jalur escape ke atas, sedangkan partikel pengotor yang densitasnya lebih besar akan turun melalui reject, melalui bawah. Artinya, cone ini akan memisahkan berdasarkan ukuran, bentuk, bahkan densitasnya. Yang lebih dikhususkan adalah densitasnya. Jadi densitas yang akan memisahkan, yang rendah akan naik ke atas, yang lebih besar akan turun ke bawah menjadi reject. Jadi itulah mekanisme yang terjadi di dalam hydrocyclone ini untuk memisahkan pengotornya. Untuk dapat lebih memahami mengenai mekanisme dari proses ini, mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Nah, ini merupakan cyclone yang fungsinya untuk memisahkan pengotor berdasarkan densitas, ukuran, dan bentuk. Ada inlet, outlet, bahkan sampai dengan reject. Seperti yang saya sampaikan tadi, semakin kecil jari-jari cone, maka gaya sentrifugal yang terbentuk akan semakin besar. Nah, ini contoh dari cone-nya. Nah, pengotor akan masuk ke dalam inlet, di mana diproses di dalam cone. Densitas yang lebih rendah akan naik ke bagian escape, lalu densitas atau partikel densitas yang lebih besar akan turun melalui reject ke bawah dan akan ditampung di bagian penampung. Proses ini terus berjalan sesuai dengan prosesnya. Densitas yang tinggi akan ke bawah dan yang rendah akan ke atas. Inilah contoh dari cone cleaner itu. Sampailah kita pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama,
Cleaner berfungsi untuk membuang pengotor berukuran kecil, berat, padat, seperti sieve, pasir, karat, dan serpihan metal berdasarkan perbedaan density, ukuran, dan bentuk. Lalu kesimpulan kedua, terdapat dua jenis gaya, yaitu gaya sentrifugal, yaitu gaya yang menjauhi titik pusat putaran, dan gaya sentripetal yang mendekati titik pusat putaran. Lalu kesimpulan ketiga, tiga hal yang mempengaruhi proses cleaner yaitu massa benda, kecepatan, dan jari-jari kon. Inilah informasi yang bisa saya sampaikan, semoga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.